sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh kampus, besarannya, kemudian jumlahnya. Daftar ulang itu mengurangi dari total biaya yang tertera di dalam brosur. Kemudian yang kedua, bisa dicicil dua kali pembayaran. Silahkan bagi sahabat-sahabat yang punya kemampuan untuk sekaligus biar tidak ada pikiran lain langsung dibayar 4 juta. Bagi yang punya keleluasaan rezeki silahkan. Memanage keuangannya disesuaikan, boleh 2 kali bayar, silahkan. Terus kemudian biaya-biaya lain yang tercantum di brosur yang ada itu terutama yang masih ada pakai tanda bintang itu akan muncul di kemudian hari. Salah satunya adalah konsumsi di setiap sidang tertutup, sidang terbuka, yudisium, kemudian biaya field trip sama biaya wisuda. Itu yang belum menjadi pertanyaan di beberapa grup nasional ya. Nah, jadi itu biaya yang akan muncul itu diantaranya yang masih bintang itu adalah jangan terlalu khawatir karena itu sudah dijelaskan di beberapa pertemuan. Yang akan muncul terkait dengan konsumsi di setiap sidang tertutup, terbuka, yudisium, kemudian muncul lagi ada nanti biaya wisuda, biaya field trip, itu aja. Kemudian kalau hari ini diminta untuk bayar daftar ulang 4 juta berarti mengurangi dari total yang ditulis di dalam brosur. Nah, terus kemudian yang ketiga kami sampaikan adalah program gelombang yang mohon maaf, sebelum masuk ke gelombang yang kedua pembahasan, jika di antara sahabat-sahabat mulia kami belum terdapat di daftar nama yang lulus di papan link resmi ANUR, sudah merasa mengikuti ujian tuntas, membayar administrasi sudah selesai, tapi belum muncul, mohon segera untuk diinformasikan ke kami. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, terkait dengan pembukaan gelombang kedua Universitas ANUR, gelombang kedua ini insya Allah mulai tanggal 10 Januari 2023 mulai on. Hari ini masih belum dibuka. Jadi walaupun adalah dari tanggal 10 Januari 2023. Silahkan bagi sahabat-sahabat mulia yang menjadi koordinator induk atau koordinator lapangan untuk memantaskan diri, menyampaikan informasi seluas-luasnya ke masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program beasiswa. Adapun nominal yang disampaikan di gelombang 2 ini, pertama adalah yang di dalam kotak. Di dalam kotak adalah yang silakan dilihat sebesar 6 juta rupiah. Kemudian uang pendaftaran 500.000 rupiah, total gelombang 1 untuk gelombang 2 untuk S1 sebesar 6.500.000 rupiah, ditambah dengan biaya mandiri. Di dalamnya adalah ada biaya seminar proposal, itu bayaran konsumsi, bukan bayaran seminar proposal bayar, bukan. Pengertiannya adalah konsumsi. Konsumsi untuk S1 itu 150. Kemudian ujian komprehensif adalah konsumsi. Kemudian ujian munakosa juga konsumsi, yudisium konsumsi, kecuali studi tour dan wisuda itu adalah biaya, ya, biaya. Yang ada titik 2 di titik-titik itu yang lainnya adalah konsumsi, kecuali yang field trip atau studi tour wisuda itu adalah berupa nominal uang.
Itu untuk S1. Kemudian untuk S2 adalah pendaftaran 750, kemudian biaya paket kuliahnya adalah 6 juta, total 6.750. Ditambah dengan biaya mandiri, di dalamnya ada jaket, kartu, konsumsi ujian, kemudian ditambah field trip atau studi tour sama wisuda. Itu sudah mafhum ya. Itu adalah terkait dengan pembiayaan untuk gelombang kedua di program beasiswa. Terus kemudian untuk S3 masih belum ada perubahan, sama seperti brosur yang dikirimkan di gelombang pertama. Kemudian mekanismenya sama, untuk mekanismenya sama seperti gelombang 1, siapa saja yang adalah mengisi formulir ini yang untuk biaya S3. Biaya S3 itu kalau yang total normalnya biaya S3 173. Kemudian biaya offline yang datang ke kampus adalah sebesar 47.700.000. Kemudian melalui via Zoom kuliah di rumah di tempat tugas masing-masing sebesar 70.750.000 rupiah. Itu untuk yang ngambil via Zoom atau daring. Nah, itu untuk masalah biaya S3. Kemudian tahapannya seperti gelombang pertama. Calon mahasiswa kami, Anur, adalah pertama mengisi formulir isian, baik yang manual nanti disiapkan oleh koordinator lapangan. Yang kedua adalah Google Form, nanti akan disebar sama seperti Google Form yang kemarin yang ada atas nama saya tim nasional. Kemudian yang ketiga adalah mengisi isian formulir online dari Lampung mulai tanggal 10 Januari 2023. Kemudian setelah mengisi formulir sesuai dengan ketentuan kampus, ada lampiran-lampiran yang harus disampaikan di situ, KTP, KK, dan yang lainnya. Kemudian nanti akan diupload dan akan langsung keluar kartu tes. Kartu tes di situ adalah ketika sudah dapat kartu tes, maka sudah tertulis menjadi calon mahasiswa penerima beasiswa gelombang 2 2023. 2023-2024. Nah, ini adalah gambaran untuk formulir offline manual, Google Form yang ada nama saya, Google Form. Terus kemudian adalah formulir online yang langsung terhubung ke server kampus. Nah, ini. Baik, kemudian berikutnya setelah ini diisi semuanya, maka nanti akan ada transaksi pembayaran pendaftaran. Yang S1 adalah sebesar 500, S2 sebesar 750. Setelah selesai pembayaran, ada dua alat. Pertama adalah BSI, kemudian yang ketiga ada virtual account, terus kemudian juga kemarin ada BRI juga. Ada disepakati nanti nanti masuk di link online, nanti ada beberapa pilihan. Bisa juga melalui GoPay, bisa juga melalui OVO, bisa melalui Alfamart dan yang lainnya. Silakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, sesuai dengan sarana yang ada di daerah masing-masing. Ketika memakai sarana pembayaran dengan model ini, itu adalah masuk ke virtual account. Bedanya antara yang manual dengan yang virtual account itu bisa langsung dilihat. Oh, saya ini sudah bayar apa aja, berapa jumlahnya, itu bisa dilihat. Itu kelebihannya kalau melalui virtual account. Setelah menyelesaikan itu, maka nanti langsung akan keluar kartu tes ujian masuk calon mahasiswa beasiswa Universitas Anur gelombang kedua 2023. Setelah itu tinggal menunggu ujian. Nah, adapun materi ujiannya sama seperti kemarin, TPA, tes potensi akademik, kemudian Al-Quran, bahasa Arab, bahasa Inggris.
Itu insya Allah itu sama. Nanti ini kan bagi para koordinator lapangan disampaikan sejelas mungkin kepada calon-calon mahasiswa kita. Bisa dilakukan dengan 1 hari sekaligus boleh, dicicil 1 hari, 2 hari, 3 hari juga boleh, atau dibikin 2 hari juga boleh. Nanti itu teknis saja, yang jelas ujiannya adalah ujian isian yang online seperti yang sudah mafhum ya di online itu langsung. Kecuali kalau Quran bikin video kemudian di-share di link yang sudah ditentukan. Setelah itu mengikuti ujian tes, kemudian 1 pekan berikutnya nanti akan diumumkan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus. Tidak lulus itu apabila tidak mengisi ujian secara penuh, baik tidak diisi secara penuh dalam materi 1 atau hanya mengisi atau mengikuti 2 materi, misalkan TPA dan Quran, sementara bahasa Arab, bahasa Inggris tidak ikut. Itu adalah potensi tidak lulus ada. Adapun yang menyelesaikan dengan benar, kemudian mengikuti dengan sempurna, insya Allah 99% dinyatakan lulus. Itu terkait dengan tes. Setelah itu nanti baru menunggu instruksi atau ketentuan-ketentuan lain. Sepekan setelah pengumuman biasanya ada kewajiban daftar ulang, menyertakan berkas-berkas yang dibutuhkan, KTP, KK, ijazah terakhir, diupload pas foto, dan seterusnya. Itu untuk yang tahapan-tahapan untuk mendapatkan beasiswa S2 di Universitas Islam Anur. Kemudian jika ada hal-hal lain yang mohon maaf bukan sumbernya dari kampus melalui kami, mohon untuk diabaikan. Kenapa? Karena bisa mempengaruhi konsentrasi dari ketua tim lapangan dan tim induk. Ketika keluarnya dari kami, dari Prof. Sugeng yang tentunya adalah dari kampus, itu boleh disikapi. Tapi apabila ada informasi-informasi lain di luar kami, mohon untuk ditabayun, ditanyakan, di cross check ke kami sehingga supaya tidak membuat hal-hal lain yang tidak diinginkan. Karena emang untuk pembayaran juga tidak dititip, tapi langsung dibayarkan. Baik di daerah ada yang kolektif ya monggo aja, tapi tetap kembali kepada masing-masing mahasiswa. Kemudian yang lebih penting juga tidak boleh diabaikan adalah bukti pembayaran harus tersimpan. Stuk pembayaran harus tersimpan baik di mahasiswa itu sendiri atau backup datanya di lapangan atau di induk. Dipastikan bisa 3 rangkap. Kemudian pertama di induk, lapangan, atau di mahasiswa itu sendiri. Nah, itu menjadi penting buat diketahui oleh semua. Baik, barangkali itu sahabat-sahabat mulia kami. Nanti kita akan buka tanya jawab. Sementara informasi itu dari kami. Jika hal-hal yang penting ditanyakan, kami tunggu informasinya. Dan kami kembalikan kepada Prof. Sugeng. Silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Prof. Oke teman-teman ya, terima kasih Ustadz Dr. Bahtiar. Jadi silakan kalau ada pertanyaan, tapi mungkin nanti Pak Ustadz ini mungkin di chat ini, mungkin teman-teman ada 2 pertanyaan ya. Lewat langsung ya, bisa lewat langsung. Silakan. Oke, yang pertama ini. Ya. Ini yang pertama dulu. Nama sama asalnya ya. Oke, ini. Pertama izin lab ya. Ya. Silakan. Oke, yang dari ini. Oke, Muhammad Hatta dulu, Muhammad Hatta tadi udah ngacung. Oke, silakan. Nama dari asalnya, ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hatta, Asal Nusa Tenggara Barat, dan
selalu bertanya setiap ada diskusi meeting Zoom begini. Eh, Prof, Pak Dokter, terkait dengan metode pembayaran, karena memang kemarin kan kita dibilang bisa bayar cicil, katanya begitu. Nah, bagaimana metode pembayaran cicilnya, sedangkan di website kita lihat langsung di situ nominalnya. Nah, jadi harus dibayar dulu sehingga kita bisa registrasi ulang gitu, pendaftaran ulang. Dan yang kedua yang saya mau tanyakan, mungkin pas nggak saya tanyakan di sini karena saya juga bagian dari tim, karena yang kita terima di website itu semua pembayarannya sama begitu. Mungkin kalau memang bisa kita tanyakan di sini, saya tanyakan. Biasanya untuk sementara lah. Kira ada pertanyaan dari tim sendiri sebenarnya, apakah tepat apa enggak kita tanyakan di sini. Terima kasih. Saja, Prof. Oke. Ya. Baik, saya langsung ya, Pak Muhammad Hatta dari Sulawesi. Pertama tadi sudah kami sampaikan untuk daftar ulang bisa dibayar 2 kali. Nah, silakan bayar 2 kali. Nanti disesuaikan dengan itu, bayar 2 kali silakan. Terus adapun nanti waktu ya disesuaikan dengan waktu. Silakan nanti bayaran 2 kali, satu kemudahan dari kampus yang sebelumnya diinformasikan di link resmi adalah 1 kali bayar. Setelah kami komunikasi dengan pihak kampus, bakal bisa dibayar 2 kali. Itu yang pertama. Kemudian silakan saja kalau ada hal-hal yang barangkali kurang jelas, bisa justru malah bisa yang lain juga bisa mengetahui, Pak Muhammad Hatta. Juga tidak mesti ditutup-tutupin, silakan. Nah, kemudian yang sebelum lanjut ke Pak Hatta, terkait dengan link pembayaran sekarang sudah diupdate. Satu, yang kedua juga sudah ada tutorial, sudah kami berikan ke link grup. Silahkan dipelajari bagaimana teknis pembayaran melalui virtual account atau melalui yang sudah ada tutorialnya. Silahkan. Nah, itu barangkali silakan yang apa yang mau ditanyakan tadi. Baik, terima Silakan kasih, aja. Prof. Baik, terima kasih, Prof. Karena kan ada 2 kategori dari beasiswa itu. Yang pertama ada beasiswa biasa dengan beasiswa tim. Tapi sedangkan di website itu saya lihat kan sama aja di situ, Prof. Bagaimana itu, Prof? Pak Dokter. Ya, untuk ketentuan beasiswa tim kan sudah kami sampaikan di awal, berbeda dengan beasiswa normal. Nah, itu mekanismenya sesuai dengan itu aja, dengan apa namanya, dengan ketentuan. Kalaupun misalkan di situ ada tuntutan karena emang di situ apa namanya digitalnya adalah 4 juta, ya nanti akan bukan dikurangi, artinya itu sudah termasuk berapa yang harus kita bayar, dikurangi dengan daftar ulang, ya sudah tinggal sisanya berapa begitu. Nah, kemudian ada kemudahan bisa bayar 2 kali, yaitulah sisa adalah kemudahan dari kampus. Kami tadi habis meeting terbatas dengan kampus mengajukan karena banyaknya pertanyaan-pertanyaan dari mahasiswa yang agak sedikit keberatan ketika sekaligus bayar. Sudah ada keputusan dari kampus bisa 2 kali bayar. Jadi Pak Hatta, tentunya beda Pak. Tentunya beda. Silakan aja. Tetap mengikuti prosedur tahapan untuk bayar daftar ulang. Daftar ulang untuk tim beasiswa tim disesuaikan dengan ketentuan yang sudah kami sampaikan di awal-awal. Oh, berarti walaupun dia bilang belum lunas di situ, berarti sudah dianggap lunas sesuai dengan ketentuan yang berlaku lah, Prof. Khusus tim nanti ada note, sampaikan ke kami bahwa atas nama ini adalah beasiswa tim. Ada not sampai kalau nama ini adalah beasiswa tim. Begitu. Terima kasih atas jawabannya, Pak Dokter.
insya Allah lah. Udah banyak juga yang akan mendaftar ini untuk di gelombang kedua sekitar 10 orang lah sekarang kita akan daftar. Alhamdulillah. Afan, Ustadz Atta atau Pak Muhammad Atta di Sulawesi mana, Afan? Saya di Nusa Tenggara Barat, Bapak. Oh, di Lombok ya, Nusa Tenggara Barat ya. Siap-siap, bukan Sulawesi ya, Lombok ya. Siap. Oke, jadi tadi dari bagus Pak Muhammad Atta. Jadi gini, untuk tim ini kan memang kita kan artinya itu yang semua ada di website itu kan memang untuk umum ya. Jadi nah nanti memang ketika ada tim yang melakukan pembayaran kan itu kan kalau di situ belum ada ini memang di note ya, nanti dikirim aja sama kita ya, sama Ustadz Dr. Bahtiar ya, ketika ada apa pembayaran kan gitu, sehingga semua termonitor. Kedua, teman-teman jangan juga ketika jadi tim ya memang mungkin sebagai catatan juga untuk di kampus untuk mengkoneksikan antara pembayaran tim kan gitu. Kalau enggak memang harus ada catatan khusus karena itu namanya tim itu kan khusus kan gitu. Kemudian yang penting lagi teman-teman semua yang mendaftar, semua keuangan walaupun itu pakai virtual account, ketika ada buktinya segera tetap bukti diamankan ya. Tujuannya apa? Untuk ya ketika namanya human error kan ada aja kan. Jadi setiap pembayaran saya harapkan teman-teman harus di backup ya, baik di screenshot atau di apa, baik kalau dia siswa jangan lupa di-share juga kepada timnya, tim perekrutnya kan gitu. Ini Pak Ustadz itu yang di chatting ini dulu. Ya, di chat terkait dengan pembayaran. Pembayaran dicicil itu 2 kali selama batas waktu yang ditentukan di papan yang diinformasikan dari kampus. Nah, terus kemudian tadi dari siapa nih bayar cicil ya, Ustaz? Bayar cicil, maaf jangan sampai. Terus batas waktu ya. Terus kemudian di chat atas nama Pak Yulianto ya, mohon maaf masukan permintaan perbaikan sistem sudah dilakukan, ada tutorial pembayaran. Kemudian dilakukan pertemuan kepada bakal calon mahasiswa atau calon mahasiswa yang sudah registrasi sebelum atau setelah pengumuman, sudah sekarang sedang dilakukan. Membuka keringanan pembayaran cicilan semudah mungkin. Sudah dimudahkan dengan bayar murah, 2 kali cicil. Gelombang 1 2 kali cicil 4 juta 2 kali. Tidak bisa mengikuti maunya kita, tapi harus mengikuti ketentuan yang berlaku dari kampus. Dari kampus sudah memberikan kemudahan dengan biaya low cost, dengan biaya murah. Nah, itu. Kemudian terkait S3 bisa dilakukan pertemuan khusus tentang pembiayaan. Insya Allah nanti akan dibuka terkait dengan Zoom meeting khusus S3. Khusus tim yang angkap jadi mahasiswa, pembayaran bisa dilakukan pemotongan langsung dalam pembayaran biaya kuliah diambil dari kafalah. Tidak bisa dipotong karena itu menjadi pos yang berbeda. Lakukan dulu kewajiban, baru nanti ada perhitungan di belakang terkait dengan ujroh atau kafalah untuk tim. Jadi tidak bisa dipotong langsung oleh pribadi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Yulianto dari Makassar ya. Kemudian atas nama 2 kali cicilan itu harus selesai dalam 1 bulan, apakah 1 semester? 1 bulan. 1 bulan ya, sesuai dengan papan pengumuman di informasi resmi di situs kampus. Afwan, sistem pembayaran bagaimana? Apa ada batasan waktu? Ada, sudah dibaca, silakan dibaca di informasi yang jelas. Maaf Ustadz, izin bertanya, jika pembayarannya bisa dicicil 2 kali, jangka waktunya sampai kapan? 1 bulan. 1 bulan ya. Oke, itu barangkali sudah yang di itu sudah di. Silakan untuk langsung pertanyaan langsung. Ustadz, mungkin ini ada dari dari masukan dari enggak, yang informasi awal itu bukan 1 semester yang diselesaikan pembayaran. Dibaca di pengumuman. Dibaca di pengumuman. Nah, dibaca di pengumuman, ketentuannya adalah silakan dibaca di pengumuman.
Kalau di pengumumannya adalah umumnya bayar 4 juta 1 bulan, ya silakan disesuaikan 1 bulan. Tapi kalau misalkan di di pengumuman itu 1 semester, ikutin sesuai dengan protap dan ketentuan di pengumuman yang sudah dibuat dari kampus. Nah. Silakan ada yang angkat tangan tuh, Pak. Oke, silakan. Oke, Pak Saputra, yuk silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini, Prof. Kemarin pada saat Zoom pertama itu, nama saya Saputra dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Prof. Oke, yuk. Kemarin waktu Zoom pertama itu dikatakan biaya itu dicicil kali dalam 1 semester, Prof. Nah, waktu pertama kali Zoom. Sudah itu, Prof, minta penjelasannya. 2 kali cicil itu maksudnya apa? 2 juta, atau boleh 1 juta dulu, Prof, bayarnya? Itu. Boleh 1 juta, nanti 3 jutanya mungkin bayar kedua kalinya. Itu saja, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, izin, Prof. Untuk Mas Putra di Lubuk Linggau ya. Yang dimaksud biaya kuliah dicicil itu yang jumlah total dicicil selama biaya kuliah. Ada muncul sebelum semester pertama ada daftar ulang. Daftar ulang kan di pengumuman harus bayar 1 kali. Atas koordinasi kami karena banyak pertanyaan, maka diusulkan bisa dapat 2 kali. Yang pertama pembayarannya 50%, yang kedua 50%. Nah, jadi pemahaman di Zoom pertama bahwa biaya kuliah bisa dicicil selama kuliah itu bertahap sesuai dengan ketentuan yang dibuat, tidak minta sekaligus, tidak harus dilunasi sekaligus. Nah, kemudian muncul sekarang ada daftar ulang, maka daftar ulang juga boleh dicicil 2 kali. Begitu, demikian ya, Mas Putra. Oke, Prof. Oke, ya. Silakan yang lain. Nah. Yuk, silakan. Siapa? Silakan yang lain, Prof. Ahmadi. Saya, Prof. Baik. Terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz. Perkenalkan, nama saya Agus Ahmadi. Saya dari Cilacap, Jawa Tengah, Ustadz. Mohon maaf, tadi ya keluar apa ya? Silakan. Ada, silakan. Baik. Tadi sempat macet-macet, Ustadz. Ada. Jadi ada beberapa hal yang belum jelas. Mohon maaf, silakan. Jadi yang pertama yang ingin saya tanyakan, Ustadz, kalau kita lihat di website itu kan untuk pembayaran itu ada tulisan prakuliah, kemudian matrikulasi sama daftar ulang. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apakah yang 4 juta di situ yang daftar ulang itu termasuk kepada matrikulasi yang ada yang tertulis di brosur seperti itu. Nah, kalau kita merujuk ke brosur itu kan matrikulasi itu sudah jadi satu sama dengan SPP, kemudian DPK dan lain sebagainya yang jumlahnya kurang lebih sekitar 4 juta untuk yang gelombang 1. Nah, itu. Nah, kemudian ini saya juga agak bingung saat ketika ada muncul daftar ulang 4 juta yang kemudian harus dibayar dengan tenggat waktu antara, kalau di website itu 8 sampai 23 Januari. Nah, ini kalau menurut saya meskipun dicicil dengan waktu yang segitu, menurut saya sama saja saat dicicil atau tidak dicicil seperti itu. Karena jujur saja untuk waktu dari tanggal 8 sampai 23 itu kami ya jujur saja saat untuk di Cilacap itu yang UMR tidak sebesar yang di Lampung lah seperti itu. Dan juga untuk tanggal kita gajian juga berada di akhir bulan saat seperti itu. Nah, ini yang saya ingin mohon diperjelas apakah yang dimaksud 4 juta di sini itu yang daftar ulang itu adalah matrikulasi sebagaimana yang tertulis di brosur. Mungkin hanya ini dulu, Ustaz. Ya. Jawabannya.
Prof, mohon izin dibuka lagi brosur untuk gelombang 1, Prof. Pokoknya sependek pengetahuan kami sebagai koordinator nasional bahwa pembayaran untuk beasiswa itu adalah tidak berubah seperti di brosur, hanya saja dengan mekanisme pembayaran yang akan berubah. Ini yang pertama, Prof. Nah, kita lihat yang di buletin atau di kotak, dikasih kotak. Bentar, mohon maaf sebentar, Pak. Oke. Ini adalah 4 juta yang di dalamnya adalah DPK dan yang lain-lain. Ini adalah untuk gelombang 1. Artinya bahwa untuk beasiswa gelombang 1 itu pertama 500 pendaftaran, kemudian 4 juta untuk pembayaran paket kuliah yang di dalamnya adalah A, B, C, D, termasuk adalah DPK, sarana prasarana, kemudian ada hal-hal lain ya di situ. Nah, itu adalah untuk S2 matrikulasi di dalamnya. Itu sudah include, Pak. Sudah include di dalamnya. Terus kemudian akan berbeda perlakuannya ketika dengan mahasiswa umum, bukan mahasiswa beasiswa. Nah, dari mana sisi kemudahannya? Pertama adalah dari sisi biaya murah, ya, dari sisi biaya murah. Adapun nanti keadaan dan kemampuan kita ya kembali ke masing-masing mahasiswa. Tentunya punya cara untuk mencari solusi yang terbaik. Nah, yang jelas sudah dikasih kemudahan bahwa dikasih 2 kali bayar untuk yang daftar ulang, yang di dalamnya ada di bulatan kotak ya, yang ada 4 juta itu termasuk di dalamnya. Akan muncul lagi nanti biaya konsumsi, field trip dan yang lain-lain di dalamnya. Setiap ujian, nanti ujian proposal ada ada biaya konsumsi saja, konsumsi secara 150, ada S2 300, sama biaya wisuda, yudisium dan yang lainnya. Bintang itu kalau yang ada di normal bayar seperti di sini bayar seminar proposal 1 juta itu kan yang normal. Bagi mahasiswa penerima beasiswa hanya konsumsi. Kemudian yang kedua ujian komprehensif bayar 750. Bagi mahasiswa beasiswa hanya konsumsi. Kemudian ujian munakosa 1.500.000 buat beasiswa konsumsi. S1 150, S2 300. Yudisium 1 juta mahasiswa beasiswa konsumsi, kecuali studi tour atau field trip itu adalah bayar. Gitu. Jadi artinya itu yang akan muncul di kemudian. Tadi yang 4 juta itu di dalamnya adalah sudah item-item yang sudah disampaikan. Begitu Pak dari Cilacap. Mohon izin Ustaz, memperjelas lagi Ustaz. Jadi yang dimaksud biaya daftar ulang itu bukan tertulis matrikulasi yang ada di brosur ini Ustaz? Termasuk di dalamnya. Oh, berarti termasuk DPK. Berarti secara tidak langsung yang kita bayar daftar ulang 4 juta itu kita sudah bayar yang matrikulasi, DPK, kemudian surplus, SPP dan lain sebagainya itu Ustaz berarti. SPP kan free, tidak dibayar. Yang bayar itu DPK, matrikulasi, prakuliah, cap itu di dalamnya. Udah include di dalamnya. Baik Ustaz, jadi gini Ustaz. Kemudian untuk yang daftar ulang ini kan kalau memang sudah include di dalam yang 4 juta ini yang ada di brosur, itu berarti secara tidak langsung itu kan kita sudah bayar yang ini juga Ustaz ya, yang beasiswa yang 4 juta ini. Berarti kan gini kalau kita lihat di brosur itu 4 juta di sini adalah matrikulasi, DPK, surplus dan lain sebagainya sampai DPK semester 2 sampai 4 gitu Ustaz. Nah, kalau tadi yang saya dengar, yang saya tangkap dari Ustaz tadi berarti kan untuk biaya daftar ulang yang 4 juta ini beda Ustaz dengan yang 4 juta ini. Nah, kalau digabungkan berarti total kita bayar daftar ulang dengan yang di brosur berarti 8 juta begitu Ustaz. Mohon maaf, pemahamannya bukan begitu, Ahi.
Pemahamannya bukan begitu. Jadi yang didaftar ulang itu adalah yang 4 juta di kotak. Yang di dalamnya adalah terdiri dari DPK, prakuliah, Sudah Sapras. paham Ustaz, sudah paham. Oke ya. Ya karena Sudah paham. ada pertanyaan yang belum ini maka kami ulang. Kami ulang biar paham. Jadi itu Ini terlalu sering soalnya ini. begitu. Iya, iya. Baik Ustaz. Nah, sekarang saya kemudian Ustaz, yang ingin saya coba tanyakan Ustaz. Nah, di sini kan kita sudah bayar untuk daftar ulang nih Ustaz, misal. Misalkan selesai gitu ya. Ada teman, ya saya melihat di grup itu banyak sekali teman-teman yang agak cukup keberatan terkait dengan tenggat waktunya Ustaz. Karena meskipun dicicil 2 kali, kalau tenggat waktunya tidak berubah, menurut saya juga sama saja, tidak ada bedanya seperti itu. Maksudnya tidak ada bedanya gimana? Jadi karena ini waktunya sebenarnya pendek. enggak. Ini dalam hal ini kalau untuk itu mungkin tidak bisa jawab karena emang itu sudah menjadi SOP kampus. Sebelumnya adalah 1 kali, kemudian hasil respon kami dari mahasiswa banyak tanya terkait dengan bisa nggak dicicil. Maka kami langsung tadi rapat terbatas dengan pihak kampus, alhamdulillah dikabulkan bisa 2 kali. Nah, ini kalau udah 2 kali kami tidak bisa lagi mengajukan untuk dicicil 3 atau 4 kali ya. Itu seperti yang kami sampaikan di penanya tadi yang pertama. Nah, itu mohon maaf Afwan. Jadi ini mohon kembali kepada masing-masing mahasiswa untuk memantaskan diri masing-masing. Silahkan diusahakan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Kami tidak bermaksud untuk dan juga mohon maaf tidak bisa mengikuti apa yang menjadi dan yang terjadi di lapangan. Sudah kami berikan kemampuan untuk mencicil 2 kali, itu sudah satu hal yang kemudahan lagi dari kampus ya. Sudah low cost biayanya, kemudian dikasih juga dengan teknis pembayaran 2 kali. Afwan, kalau belum bisa kami memberikan dan tidak juga mohon maaf kalau kami tidak bisa, harus mengerti dan kondisi masing-masing masyarakat kami tidak bisa untuk ke situ. Dipantaskan aja. Silakan kalau misalkan kira-kira pantas untuk mengikuti program ini dengan komunikasi yang kami bangun, kemudian SOP yang ada, barangkali dipersilahkan. Ini udah satu kemudahan. Kalau kami dari mulai jalan 2016 sampai hari ini, alhamdulillah seperti ini. Monggo kalau barangkali nanti ada solusi terbaik, barangkali monggo silakan. Terima kasih yang dari. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf juga tadi mungkin karena di tempat saya agak macet-macet. Sinyal ya. Ya namanya ini mohon maklum karena ini pakai jaringan satelit. Barangkali kalau nanti ada bahasan juga yang agak putus-putus, boleh disilahkan di di chat barangkali terkait dengan itu. Mohon maaf, ada yang materi yang harus kami ulang, nanti kami ulang. Baik, jazakumullahu khairan. Silakan, ada Prof, ada chat Prof. Ya, itu chat ya. Ini dari Andi. Andi koordinator lapangan atau koordinator induk. Mohon maaf Mas Andi. Itu yang di chat itu? Ya, lapangan ya. Ya. Koordinator induknya siapa Mas Andi? Ustaz. Mungkin dijawab dulu Ustaz yang ada di chat dulu. Mohon maaf Pak Dokter, bisa kami izin untuk bicara? Oke. Atas nama siapa kami lagi mohon izin dulu, lagi bahas di chat dulu ya. Pertama mohon izin dulu, nanti baru ke itu ya, ke pertanyaan langsung. Atas nama Humaydi, sebelum Humaydi, atas nama Heriansah 88 ya. Assalamualaikum, mohon izin bergabung Ustaz. Alhamdulillah, silahkan. Kemudian berikutnya Humaydi, Afwan Ustaz, apa konsekuensinya kalau bayar lebih dari tanggal 23? Itu nanti kami akan coba tanyakan ke kampus, belum dapat. Yang jelas SOP-nya sampai tanggal 23.
Mohon maaf, bagaimana jika ada waktu yang telah ditentukan belum mampu daftar ulang, apakah ada konsekuensinya? Belum kami dapat info, insya Allah dikomunikasikan. Kemudian Bella Rahman Dati ya, iya benar Ustadz bisa dicicil 2 kali, tetapi ini dicicil dalam 1 bulan. Sedangkan untuk penghasilan kami mohon maaf tidak tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan masing-masing masyarakat ya, tidak bisa, mohon maaf. Kemudian berikutnya adalah Samsu Riyadi dari Sumsel ya. Cicilan 2 kali itu tetap dalam batas waktu 8-23 Januari atau 50% di waktu itu ditentukan 50% 2 kali bayar. Kemudian Andi dari Sumsel juga. Mohon maaf Pak Andi dari mana nih? Total biaya kuliah S2 ya. S2 ini saya dapat rincian ini dari mana? Wallahualam saya nggak dapat nih. Pertama untuk S2 pendaftaran 75 udah benar. Biaya kuliah paket 4 juta, betul. ATM 200, Almater 300, biaya online 200 per semester, betul. Seminar proposal sudah kami sampaikan tadi, betul. Konsumsi ya, bukannya uang konsumsi. Ujian komprehensif, konsumsi. Ujian terbuka, konsumsi. Kemudian ujian tertutup, konsumsi. Yudisium, konsumsi. Field trip. Nah, field trip ini kan akan kembali kepada kemampuan masing-masing, tidak bisa digeneralisir di sini, nanti akan berpengaruh. Nah, kemudian wisuda, kalau wisuda tahun hari ini 2 tahun ini 2,2, kemungkinan 2 tahun ke depan bisa jadi 2.500.000 ya. Nah, total ya bisa kemungkinan seperti ini atau kurang, tergantung field tripnya mau ngambil yang seperti apa. Oke. Seperti itu. Betul, ini konsumsi, tapi tergantung field tripnya. Nanti field tripnya nanti kan ada pilihan. Oke, kemudian berikutnya dari Muhammad Taufik. Teman-teman diluaskan rezekinya, amin. Oke, sepertinya akan ahli-ahli sedang dalam perjalanan. Oke, baik Afwan. Maaf Pak, tempat kami di Musirawas Utara mati lampu. Oke, tidak apa-apa. Mudah-mudahan cepat nyala kembali. Minta pembiayaan yang jelas untuk beasiswa. Oke, atas nama Muhammad Hairul Hafizin, sudah kami tadi jelaskan terkait dengan pembiayaan beasiswa. Ada beasiswa tim, ada beasiswa normal. Silakan untuk kelanjutnya jelasnya sudah kami share di grup kan untuk lihat di grup. Tentang hak dan kewajiban tim lapangan. Insya Allah nanti khusus pembahasannya di tim induk dan tim lapangan, karena ini gabung dengan mahasiswa. Kami nanti akan menempatkan ada hak dan kewajiban bagi tim baik induk dan lapangan. Pak Nurdiansa insya Allah. Kemudian Timur Tengah hadir, alhamdulillah. Pak Khairul Hafizin ya, Khairul Hafizin terkait dengan biaya gelombang antum, mungkin gelombang 1 atau gelombang 2. Oh, yang kemarin ada double, kalau nggak salah ada double ID sehingga harus mengulang di gelombang 2. Nanti bisa dilihat di brosur Ustadz Khairul Hafizin. Kemudian alhamdulillah Timur Tengah hadir, ada tim baru. Nurdiansa, Pak Nurdiansa dari Palu ya. Maksudnya ada tim baru, maksudnya ada tim lapangan baru atau ini boleh? Ada tim bagi yang koordinator induk atau tim induk yang belum memenuhi sesuai dengan SOP kampus, disilakan. Oke, Prof, tidak ada lagi chat. Ada yang angkat tangan 2 orang? Supriyadi Abu Wafa tadi sudah ya? Prof? Ya, halo. Silakan Prof. Oke. Ada lagi gelombang 2 tetap cicil 2 kali atau bagaimana? Apanya yang gelombang 2 cicil 2 kali? Atas nama Dersa Lubuk Linggo. Pembayaran apa nih? Gelombang 2 dibuka dari tanggal 10 Januari 2023. Pembayaran cicilnya
nanti akan ada ketentuan yang tersendiri di gelombang 2 terkait dengan pembayaran. Yang jelas adalah mengikuti proses daftar, kemudian bayar uang pendaftaran, tes, kemudian nanti baru ada daftar ulang. Nanti disesuaikan dengan ketentuan. Kemudian bagaimana caranya jadi tim Ustaz? Nanti insya Allah ini Ahmad ya. Pak Ahmad dari mana nih Pak Ahmad? Nanti Prof dijelaskan lagi untuk bagaimana jadi tim lapangan anti induk. Dari Pak Muhammad Taufik, jadwal orientasi dan mulai kuliah kapan? Nanti insya Allah akan diinformasikan ketika ada Propti, Pekan Orientasi Perguruan Tinggi. Kapan diumumkannya? Setelah selesai daftar ulang. Silakan Prof. Oke, ada lagi teman-teman. Jadi intinya ya memang yang kalau kita patokan memang kalau kita dari biayanya 4 juta ya kalau ketika langsung memang berat. Makanya tapi ya sementara perjuangan kita bisa mampu mengkondisikan 2 kali bayar dalam waktu yang dikasih temponya ya. Tapi ya moga-moga nanti nextnya. Tapi bismillah lah teman-teman niatkan lah. Moga-moga dengan niat 4 juta ini kan sebenarnya kan sudah bayar 8 semester. Total. Gitu. Total sebenarnya kan gitu. Kalaupun ada yang lain itu kan nanti kan gitu lah. Sebenarnya spiritnya teman-teman gini aja deh. Bismillah dengan 4 juta ini saya kuliah. Artinya teman-teman nggak bayar lagi SPP lagi kan gitu. Itu udah total kan gitu. Kalaupun nanti ada bayar field trip atau ujian itu kan nanti setelah kan gitu. Tapi bismillahnya artinya memang di 4 juta itu kan gitu. Itu pun dibayar dengan rentang waktu yang diberikan oleh kampus kan gitu. Ya memang saya kira dengan total karena kampus juga kita bantu juga lah ya karena kampus ini kan harus memikirkan dia operasional yang luar biasa yang standarnya biayanya semua itu sampai 58 juta kan di pressure kurang lebih hampir 90% kan ya 91% lebih kan tinggal kurang lebih 4 juta sampai 5 juta kan gitu loh. Jadi saya kira teman-teman saling memaklumi ya. Nah, kalau memang nanti teman-teman contoh bismillah sedikit dipaksakan ya karena gini loh. Kadang-kadang ketika perubahan lebih baik itu ada 2, yang pertama adalah kesadaran, yang kedua harus dipaksa ya, dipaksalah bismillah 4 juta. Nah, habis itu nanti kita kan monitoring nah siapa tahu nanti kita cari solusi lain gimana kita kalau sampai terjadi ibaratnya ya jual kambing atau pinjam ke pamannya dulu kan gimana kita nanti tahap gerakan ekonomi berikutnya kan ya kan gitu yang penting karena gini loh 4 juta ini sekali lagi ini untuk 1 periode 8 semester kalau untuk S1 kalau S2-nya ya 8 ke 4 semester ya 4 semester kan gitu loh jadi itu bukan bayar 1 semester ya ini total selesai semester kan gitu. Kalau tadi ada tambahan-tambahan itu tak tambahan itu biasa lah namanya ujian-ujian kan biaya tambahan itu saya kira itu normal ya. Dan nanti itu di akhir di semester 4 akhir. Di akhir kan gitu. Bukan di ini kan. Yang sebenarnya awalnya ya di situ aja udah gitu. Saya kira dengan kalau cara pandangnya itu insya Allah kita akan lebih ini karena daripada nanti teman-teman nggak kepikiran lagi gitu sebenarnya setelah bayar itu udah nggak kepikiran lagi. Tinggal kita kuliah aja udah. Kalau saya lebih sepakat memang ya udah lunasin aja lah 4 juta walaupun dengan cara yang lain. Nah, berikutnya ibaratnya kita nyicil ya mendingan nyicil ke mertuanya belakangan gitu kan gitu. Ibaratnya kalau punya mertua yang sudah punya mertua kan atau punya paman, Pak Ade atau kan saya kira kalau orang kampung saya alhamdulillah saya di Jawa Timur di mana saya kira walaupun dimanapun orang-orang kalau ibaratnya untuk sekolah itu cenderung lebih setuju. Teman-teman harus dipahami ya 4,5 juta itu untuk S1 ya, S2 juga 475. Teman-teman masa kalah sama anak-anak PAUD sama TK? Ayo TK berapa itu? Bayar pertama aja tuh bisa ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, 15 juta baru masuk. 10 juta dan 10 juta. Itu cuma SD sama PAUD, masa ini S1, S2 masih diprotesin lagi. Ya protes wajar boleh ya kan, tapi kalau menurut saya teman-teman ya niatin bismillah lah ya kan gitu. Ya kan? Jadi kalau saya mungkin seperti itu teman-teman ya. Jadi sekali lagi ini 4 juta itu adalah untuk 8 semester untuk S1, kemudian 4 semester untuk S2 kan sekali lagi. Jadi sekali lagi teman-teman sudah
bayar di depan. Ini kalau ini gayanya ala KFC ya, bukan ala Padang. Kalau KFC itu kan bayar dulu, baru kita makan, baru kita selesaikan ininya. Oke, mungkin tuh ada yang lagi pertanyaan. Ini siapa yang Supriyadi ya? Di chat ya. Di chat, Oh, Prof. di chat. Ya, ya. Ya, dari Papua, Pak Tarmiji Tahir dari Papua. Selamat malam, Pak Tarmiji. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Untuk biaya daftar ulang S3, insya Allah nanti kami khusus ada Zoom S3, Pak. Ya. Pak Ustadz, Pak Tarmiji. Nah, insya Allah nanti ada khusus untuk tim, karena ada di tim kami juga yang mau ngambil offline, S3 offline ada beberapa orang, satu kelas 20 orang sampai 25. Kalau Jawa Banten sudah ada yang daftar mau offline. Bagi yang dekat, bagi yang jauh ya disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Ya. Malum, kami malum bagi Papua ini, mohon maaf baru gabung. Tidak apa-apa Pak Tarmizi. Sukses mulia buat semua. Silakan. Oke, teman-teman, ada lagi yang lain. Ada di bawah, Prof. Itu Pak Nurholis. Apa itu? Apaan? Pak Nurholis bayar 11.500.000 biar tenang, tidak mikir, biar lagi. Wah, itu mah luar biasa, super. Silakan aja, kalau ada rezekinya monggo aja. Tapi teman-teman yang perlu dicatat kan, yang penting ini loh. Yang paling besar di dalam kuliah itu kan biasanya living cost. Kalau living cost kan nggak ada, ya kan. Yang kedua adalah bayar biasanya SPP yang per semesteran itu kan. Itu yang sebenarnya yang kalau kita kuliah di situ biasanya cost besarnya kan. Ya udah itu diselesaikan, ya kan, selesai. Kedua kan teman-teman nanti kan kuliah kan apalagi sebagian besar kan lewat ada Zoom atau mungkin kuliah yang santai lah dalam artian kan. Ya udah kita sambil nyari gerakan ekonomi kan gitu loh. Yang paling penting adalah apa? Kami habis itu saya ingin monitor teman-teman yang kuliah di provinsi ya. Nanti tentu per kabupaten kota, karena kami juga akan monitoring teman-teman yang kuliah ini ya, perjalanannya sampai mana ya. Makanya teman-teman yang tim induk, tim lapangan, sekali lagi kita sejak awal ingin monitoring teman-teman kita bukan calo ya. Calo itu artinya orang suruh kuliah, kitanya habis lulus nggak lulus ya silahkan. Kami spiritnya bukan di situ. Spiritnya adalah apa? Ini sebuah solusi, tapi ini kan subsidi, bukan kuliah murni beasiswa ya kan, karena apa ya, kami ini kan institusi swasta. Justru yang saya pertanyakan ya sebenarnya institusi yang negeri dan atau pemerintah Pemda inilah yang harus tanggung jawab. Memang strateginya gini, nanti teman-teman yang udah kuliah, kita dengan data, insya Allah dengan data yang masuk, contoh Cilacap yang masuk kuliah siapa ya, nanti kita akan beraudiensi sama dinas sama bupati, Pak ini gimana, subsidi juga dong atas nama Pemda kan gitu loh. Jadi kita banyak cara untuk membantu teman-teman gitu loh. Tapi sekali lagi ini Unisan adalah institusi swasta, ya kan? Artinya semua nggak atas nama negara. Kalau atas nama negara kan enak, ya kan? Tinggal nyogok APBN, APBD, narik duitnya, ini kan nggak bisa. Nah ini justru yang harus kita dukung adalah apa? Bahwa institusi swasta. Kalau saya justru nanti makanya teman-teman harus paham sejak awal saya ceritakan tadi. Gerakan pendidikan nggak lepas dengan gerakan kebangsaan dan lainnya, gitu loh. Karena nanti bayangkan ini, tingkatnya teman-teman aja yang 4 juta aja masih protes, itu maksud, dan ingat data lulusan itu belum lulusan SMK alias sederajat kan kurang lebih 3,8 juta, 1,9 juta yang bisa sekolah, yang sisanya kurang lebih hampir 51%, bukan 48 ya, 51% tidak bisa kuliah. Ya kan dengan biaya yang cukup besar. Alasannya seperti itu. Nah justru itulah teman-teman mulai aja. Nah, menurut saya bismillah, nanti gimana kita mapping lagi, kita monef ya, monitoring evaluasi per provinsi, gimana teman-teman yang udah daftar kemarin, baik S1, S2, ya kan, plus nanti gerakan ekonomi pendukungnya, itu yang harus kita next bicarakan. Karena kami punya misi 2030, bahkan negara kita aja punya misi Indonesia Emas 2045, ya kan, kita punya 2030, ya kan, dan itu ada nanti ada panjatannya 2024, 26, 27, 28. Apalagi itu teman-teman ya. Jadi bismillah lah. Saya yakinlah dengan niatan ini sekolah, ya kan, dengan bismillah untuk membongkar cara pandang dan kita bisa mencari solusi, insya Allah ada jalan, ya kan. Saya yakin, saya kira gitu. Mohon maaf Pak Prof, ada yang raise hand itu 2 orang.
Oke. Dari mana itu? Apa dari? Ayo yang angkat tangan, silakan. Ini dulu Prof, izin untuk jawab dulu yang chat. Ada Ibu Nopi Widianti. Assalamualaikum. Afwan Prof, izin nanya kalau S3 offline sistem kuliahnya kayak gimana? Apa bisa seperti S2 yang dilakukan kuliah di jadwal libur? Afwan, saya Sahdan dari NTB. Tapi di situnya Ibu Nopianti ya. Oke, Ustadz Sahdan. Untuk offline sama bisa. Jadi ada SP, ada semester pendek yang dilakukan dalam semester 12 hari. Silakan datang ke kampus. Untuk yang offline itu ada 3 cara. Ada nyicil 1 bulan 3 hari, ada weekend Jumat, Sabtu, Ahad, atau ada SP semester pendek. Monggo silahkan diambil. Disesuaikan dengan kebutuhan dan keadaan. Kemudian dari Palu, dari Ustadz Nurdiansyah, tentang soal kami, info di grup meeting malam ini khusus tim. Afwan Ustadz, ini bukan khusus tim, adalah ini nasional ya. Nasional yang di dalamnya adalah ada tim induk, tim lapangan, plus mahasiswa, karena kami harus memberikan informasi kepada mahasiswa-mahasiswa yang sudah lulus. Insya Allah apa nanti khusus untuk tim induk dan tim lapangan kami bikin jadwal tersendiri. Kemudian berikutnya dari Bapak Muhammad Isra Syarif, pertemuan malam ini bisa dibagi di grup sebagai pembicaraan, ada yang luput. Boleh nanti insya rekamannya akan karena ini langsung ngelink ke YouTube ya, ngelink ke YouTube, nanti bisa dibagi. Kemudian dari Pak Tarmizi Papua, yang S3 apa bisa sistem kuliah SP? Bisa Pak, kalau Pak Tarmizi dari Papua sambil jalan-jalan ke Lampung bisa Pak, 12 hari. Boleh. Silakan Prof, lanjut Prof. Ya, ayo teman-teman, ada lagi? Tadi Ada yang dua, yang udah dijawab ya, yang yang Palu sama oke. Jadi gini teman-teman ya, karena untuk malam ini kan sesuai dengan undangan kan tim induk lapangan, kemudian itu kan kemudian evaluasi sama edukasi untuk gelombang S2 ya. Nanti kalau khusus untuk tim ya kan nanti kita bicarakan detailnya di tim aja ya kan, karena ini intinya ini untuk gabungan, ini gabungan. Nah, kemudian yang paling penting teman-teman paham untuk gelombang 1 sama gelombang 2-nya kan gitu. Ya kan? Saya kira itu ya. Kemudian memang kenapa teman-teman ini saya kelompokkan di per provinsi atau per kabupaten kota, tujuannya untuk memudahkan untuk monef-nya, monitoring evaluasi, karena nanti ujungnya teman-teman itu nanti setiap wilayah harus punya datanya siswa masing-masing ya kan gitu, termasuk nanti teman-teman punya recording setiap siswa yang masuk ya, termasuk pembayarannya. Contoh yang daftar berapa, yang lulus berapa, yang sudah membayar berapa. Karena nanti kan berhubungan dengan juga jasa atau ujurnya teman-teman kan gitu. Saya kira itu ya. Mungkin ada lagi ini dari mana nih? Pak Palu. Angkat tangan. 3 orang angkat tangan Prof. Ya 2 orang silakan. Oh oke, sekalian Erlan Jailani silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya dan juga pencerahannya kepada Pak Profesor dan juga Pak Doktor. Ini yang ditanyakan terkait transfer via BSI. Hal ini pernah saya alami juga ketika waktu pendaftaran. Nah itu virtual account-nya itu di BSI itu kalau waktu kemarin pendaftarannya sudah langsung via virtual account kampus. Terima kasih. Oke, terima kasih. Atas nama siapa tadi? Maaf. Erlan Jailani dari Bogor, Jawa Barat. Erlan Jailani dari aku ya, dari Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor. Apaan? Untuk sistem pembayaran sudah ada sudah kami kirimkan ke grup, dipelajari, sudah update dari mulai pertama ada masukan-masukan dari
mahasiswa dari koordinator lapangan atau induk cara bayangan bisa ada apa namanya ada tutorialnya. Nanti silakan ditanya ke koordinator induknya, sehingga nanti udah kami jauh-jauh hari udah udah dikirim. Ya, alhamdulillah sudah diupdate, Ustaz. Terima kasih ya, baik, terima kasih. Apaan? Oke, lanjut. Silakan, ada yang angkat tangan lagi? Pak Nurdiansyah dari Palu nih, Pak Ustadz. Pak Prof, Pak Ustadz Nurdiansyah dari Palu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertama berkaitan dengan S3, Pak. Iya. Kami sudah ada 3 orang yang tanya mau mendaftar, cuma memang waktu itu sangat terbatas sampai tanggal 27. Walaupun 1 orang sudah bayar pendaftaran. Mungkin nanti bisa ada di upgrade info terakhir tentang S3, karena kami sampai saat ini banyak pertanyaan yang kami tidak bisa jawab, dan kami sampaikan aja dulu bahwa pendaftaran masih tutup, jadi kami tidak ada komentar apapun. Yang kedua, berkaitan dengan meeting malam ini, kami membaca di grup itu bahwa pertemuan ini untuk tim, baik itu disebut tim induk atau tim lapangan, dan tidak ada mahasiswanya, Pak. Sebenarnya kami tadi ingin share link Zoom ini ke yang sudah registrasi atau yang mau dengar info pengumuman, tapi karena disebutkan khusus tim, baik itu induk atau lapangan, kami tidak jadi share ke Pak. Saya kira barangkali kalau memang ada pertemuan khusus untuk calon mahasiswa, bisa di-share kembali linknya agar mereka semua juga bisa mendengarkan beberapa penjelasan tentang pembayarannya. Kalau dikira itu saja. Oke, Apan, halas, Ustadz. Ayo lanjut. Cukup. Oke, ya baik. Untuk update informasi S3 masih tetap tidak ada perubahan. Untuk S3 masih tetap tidak ada perubahan seperti yang kami buka di Zoom tadi di slide. Untuk yang online, yang offline, yang normal kan seperti itu, tidak ada. Adapun nanti untuk sahabat-sahabat mulia yang sudah daftar, dan nanti kalau pilihannya mau yang Zoom atau mau yang SP, nanti tinggal nanti kami bikin khusus, nanti ada pertemuan Zoom meeting dengan calon mahasiswa S3. Insyaallah. Kemudian yang kedua, ini adalah kembali ke Prof, temanya di grup, apakah ini khusus untuk calon mahasiswa atau sharing evaluasi? Kalau tidak salah saya baca adalah sharing dan evaluasi gelombang 1. Nah, jadi artinya ini adalah sebagai bentuk evaluasi S1 terkait juga tadi ada yang belum masuk namanya, kemudian juga ada yang daftar ulang, belum paham, terus kemudian insya Allah termasuk juga informasi terkait gelombang kedua per tanggal 2 Januari 2023. Insya Allah Ustadz Nurdiansyah dari Palu, nanti untuk S3 kami akan khusus ada Zoom. Terus kemudian untuk calon mahasiswa gelombang 2 juga nanti akan kami adakan juga Zoom, sehingga nanti mereka tahu tahapan-tahapannya. Kalau sekarang kan kami memberikan informasi penguatan kepada tim lapangan sama tim induk. Syukran. Mohon izin Pak Dokter. Siap. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Jadi pertama alhamdulillah semua anggota kami yang ikut tes online itu lulus semua, alhamdulillah. Barakallah. Ibu Pak Ustadz Yulianta ya? Ya, iya.
Dibuka Afan itunya, Oke. Dibuka. Kita lagi bermasalah komputernya, jadi tidak ada kameranya juga ini. Kita Oke, siap. Alhamdulillah, selamat buat Pak Ustadz Yulianto. Ya, silakan. Bisa kami lanjutkan, Pak Dokter. Kemarin memang sosialisasi dari nasional, memang ada pertanyaan yang diajukan bahwa pembiayaan 4 juta itu diangsur beberapa kali. Namun kalau baik Pak Dr. Bahtiar maupun Pak Prof juga tidak bisa berbuat ketika kemudian 4 juta dibayar 2 kali dalam bulan yang sama. Jadi memang kami dari tim induk maupun tim lapangan agak kewalahan juga merespon pertanyaan dari teman-teman yang sudah lulus. Ya, mudah-mudahan ya kami coba memberikan pemahaman tentang hal ini, sebagaimana juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Memang pembiayaan masuk untuk TK PAUD itu sampai dekat-dekat 10 juta. Ya, mudah-mudahan ini kita semua saling mendoakan agar diberikan kemudahan, ya dilancarkan rezeki, dan mudah-mudahan ada yang membantu untuk pembiayaan ini. Jadi kepada teman-teman tim lapangan juga, ya kita ya mari sama-sama bisa memberikan penjelasan dengan sebaik-baiknya agar teman-teman bisa memahami dan memaklumi tentang ini. Dan untuk gelombang kedua, ya mungkin supaya kita tidak mendapatkan pertanyaan yang sama, kami sampaikan sebagaimana gelombang 1, kemungkinan besar ya yang biaya 6 juta ini ya tidak dicicil ataupun dicicil dalam bulan yang sama. Karena kalau kami katakan lagi akan dibayar beberapa kali, ini kami khawatir jangan sampai terjadi seperti ini lagi. Kurang lebih seperti itu Pak Dokter. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga betul-betul doa Pak Yulianto dan doa kita semua, semoga di bulan-bulan awal 2023 dimudahkan rezekinya, amin insyaallah. Kemudian izin ada chat Prof. Ya. Dari Muhammad Taufik, untuk jadi tim caranya bagaimana Prof? Nah, nanti dijelaskan Prof, silakan Prof. Oke, teman-teman ya, sekali lagi sesuai undangan tadi, kita untuk evaluasi program beasiswa gelombang 1 dan edukasi gelombang 2. Ya memang ini yang diundang tim induk dan tim lapangan yang sekaligus kan kita harapkan memang tim lapangan itu kan mahasiswa kan gitu. Kemudian kalau kita kan sejak awal kita terbuka, artinya ini pun malam ini kan juga ter-record ya. Artinya teman-teman juga ketika edukasi ke teman-teman dengan era digital nggak usah juga dijelaskan, kalau nggak percaya udah rekaman nanti di-share aja. Ini rekaman yang hasil istilahnya hasil sharingnya kan gitu. Memang di era digital ini kita nggak bisa saling sesuatu memang sangat terbuka sekali kan gitu, apalagi era digital kan gampang dilacak ya. Jadi sekali lagi mungkin nextnya kita akan coba dengan pengalaman gelombang 1, betul kata Pak Yulianto Labarani, gimana nanti gelombang 2 juga akan kita mengedukasinya kan, kita kan ini juga tim induk tim lapangan dibikin secara nasional ini kan juga baru sekarang kan gitu. Jadi kita tentu dalam ini perlu nanti evaluasi perbaikan dan sebagainya. Tapi yang paling penting adalah apa? Teman-teman sebagai tim ini intinya adalah kita ada tim induk tim lapangan, tapi intinya tim lapangan semua berangkat dari tim lapangan ya, karena kita tujuannya apa? Biar semua ini yang kita kejar adalah calon siswa ya, calon siswa baik S1 S2 ya. Kalau S3 oke lah itu sebagai tambahannya, tapi basicnya ya kita ada S1 dan S2 kan gitu. Nah gimana cara tim? Nah ini teman-teman sekali lagi tetap sesuai standar, ngisi formulir, kemudian nanti di-upload di grupnya masing-masing ya kan. Nanti kita dikirim di tim nasional, kita kirim ke Ustadz Bahtiar, segera akan dapatkan SK ya kan. Ya mungkin nanti kita akan coba kita evaluasi lagi karena kemarin kan juga datanya juga banyak. Nanti teman-teman yang sudah dapat SK, surat tugas sekaligus kan surat keterangan tentang beasiswanya kan itu. Sehingga itu nanti sebagai bukti bahwa teman-teman itu adalah secara sah dapat
oh saya mendapatkan kan beasiswa selama untuk kurun waktu 5 tahun. Ya kan, itu pun kalau nggak bisa dipakai bisa yang seperti dijelaskan Ustadz Dr. Bahtiar kemarin kan gitu. Oke, artinya dalam perjalanan saya kira kita paham ada sedikit makanya dengan adanya mutabayun musyawarah begini ada informasi kita juga nanti komunikasikan. Tapi intinya spiritnya adalah apa teman-teman, sekali lagi ini sebuah solusi di dunia pendidikan di era disrupsi di mana kuliah bisa terjangkau kan gitu. Walaupun ini pun juga masih ada kendala lagi, ternyata dengan 4 juta, 5 juta, 6 juta pun juga masih banyak. Tapi saya sepakat sih sebenarnya kalau bisa dibayar ya jangan dalam 1 bulan kalau saya pribadi kan gitu. Tapi ini kan karena otorita kampus, oke lah kampus sudah membuat pengumuman segitu, oke. Tapi nextnya insya Allah kalau kita cari solusi lagi, apalagi untuk gelombang 2 kan lebih besar, ya 6 juta ya. Tentu mungkin ada kebijakan lebih baik. Nanti kan kita kan ya saya kira namanya kampus kita ini kan juga open mind ya, jadi artinya juga menerima masukan dan sebagainya. Nah nanti untuk nextnya ya kita akan kelompokkan sesuai dengan wilayahnya masing-masing biar mudah menefnya, ya kan? Mungkin itu Pak Ustadz. Ada lagi ini, oke? Dari Palu silakan Pak Nurdiansyah, kalian mau angkat tangan lagi? Saya kira penjelasan tentang pembiayaan atau pembayaran mungkin bisa menjelaskan secara bijaksana kepada teman-teman calon mahasiswa, walaupun kita juga rangkap sebagai mahasiswa gitu. Saya hanya mau bertanya tentang S3 karena kemarin dalam waktu sangat singkat sekali kami diminta oleh Pak Dr. Bahtiar untuk teman-teman S3, kami buat grup. Kemudian ada grup yang S3 yang sudah dibuat oleh tim sebelumnya. Kami coba masuk di dalam untuk share-share info. Ada miskomunikasi di grup S3 ya, sehingga ada yang mengatakan bahwa masing-masing kita ada koordinatornya. Jadi saya merasa kayaknya ini jadi tumpang tindih nanti masalah perekrutan, karena dalam satu grup ada beberapa koordinator yang ada di dalamnya sehingga muncul miskomunikasi yang akhirnya kami coba keluar dan ditanyakan oleh salah seorang dokter yang ada di dalam. Yang kenapa keluar bilang itu kan alasan itu agar tidak tumpang tindih. Maksudnya kalau memang ada koordinator tim, cukup satu saja koordinatornya, jangan ada 2 koordinator ada di dalam seperti kemarin. Yang kami anggap bahwa kami sebenarnya hanya ingin masuk di grup itu supaya teman-teman yang mau mendaftar S3 juga ikut masuk ke dalam. Kami tidak menyangka kalau di situ ada koordinator yang lain gitu. Akhirnya dalam satu grup ada beberapa koordinator sehingga ada komen, sehingga jadi apa istilahnya ya, gak baik kalau di hadapan calon mahasiswa kita tim saja nggak bisa solid, nggak bisa komunikasi. Kira tim bisa aturan. Oke. Karena memang grup itu bebas bicara, jadi susah. Gitu Pak, terima kasih. Oke, silakan. Ya. Baik, untuk koordinator induk yang nasional itu khusus koordinator induk. Adapun untuk calon mahasiswa S3 emang ada yang termasuk koordinator, ada calon mahasiswa murni. Nah, bergabung di satu grup calon mahasiswa S3. Nah, jadi di situ tidak dimaksudkan untuk gabungan antara koordinator induk. Nah, jadi di grup S3 itu ada yang status koordinator, ada yang murni mahasiswa gitu, sehingga nanti ya bisa 2-3 orang, bahkan mungkin lebih dari 3 orang koordinator induk yang ada di forum WAG S3 gitu. Jadi gitu Pak Ustadz, Pak Nurdiansyah. Hanya menjadi mahasiswa di sini, mahasiswa yang
koordinator. Demikian. Nah, sehingga barangkali kalau yang Pak Ustadz kan udah keluar dari grup S3 ya. Ada apa-apa, yang jelas nanti informasi khusus untuk S1, S2, S3 nanti akan kami share di grup nasional gitu, dan grup masing. Karena sudah sesuai dengan mapping kita Jawa, Sumatera, Indonesia Timur seperti Sulawesi dan sekitarnya. Ya. Jadi informasi-informasi itu insya Allah, adapun ada informasi-informasi yang tidak dari keluarnya, bukan dari kami, ya mohon untuk ditabayun dulu, di cross check ke kami. Begitu Prof, kita batasi sampai jam 1.40 ya. Waktunya sudah ini. Sekalian, sudah Prof, jam. Di sini kan ada seluruh Indonesia nih, ada Sulawesinya, ada Sumateranya, ada Papuanya. Jawa. Kita tidak ya ada Jawanya. Kita tidak tahu nih siapa ketua tim koordinator masing-masing kita gitu. Apa yang ada di daerah, yang ada di pusat gitu. Kalau ada informasinya bisa diinfokan. Baik, kalau untuk di nasionalnya, alhamdulillah dari kampus mengutus Al-Fakir, saya pribadi, Bakhtiar Thayyib. Adapun untuk koordinator induk ada 100 orang, Pak Ustadz. Ada koordinator itu ada 100 orang yang terbagi di seluruh Indonesia. Ada yang Jawa, Sumatera, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur. Nah, yang termasuk di dalam warga tim induk sama Ustadz Yulianto Librani itu adalah koordinator induk. Nah, jadi bisa satu provinsi 2 orang koordinator induk, bisa juga hanya 1 orang, begitu. Jadi mungkin nanti Prof dibuat khusus nanti ta'arufan antara tim induk aja dulu, bikin 1 Zoom khusus tim induk sambil mengenalkan diri. Betul, emang kemarin waktu kita Zoom khusus tim induk nasional juga belum ta'arufan. Pak Haji Nurdiansyah ini dari Palu kan, Pak Librani dari Sulawesi mana, ada juga yang dari Papua Pak Muhammad Tarmizi ya, Pak Tarmizi gitu. Terus kemudian dari Jawa Barat, dari Lombok, dari Jawa Tengah, dari Banten, dari DKI kan ada semua itu insya Allah. Dari Sumatera Selatan, dari kemudian dari Lombok, dari NTT juga ada. Nanti jadi Pak Ustadz Pak Nurdiansyah, mohon maaf mungkin nanti kita akan khusus untuk ini ya, tim induk akan kita lebih Putus. 100 orang sekaligus evaluasi siapa itu. Oke, tidak apa-apa. Yang lain? Ya, Prof. Silakan. Oke, jadi apa? Teman-teman. Oh iya. Ya. Apaan ya? Apaan? Yulianto. Jadi ini berarti Pak Ustadz Nurdiansyah tim lapangan. Oke. Silakan sampai jam 21.50 atau jam 22. Kalau di Papua kan udah malam ini. Di Ustadz Librani juga udah malam ini. Ya, nggak apa-apa. Malam banget, Prof. Iya, malam kan tengah malam ya. Enggak, malam-malam kan juga masih di rumah. Makin hangat. Jadi gini, ini. teman-teman, jadi gini ya, nanti memang nanti tim Indo, tim lapangan, jadi gini, spiritnya jadi gini ya, memang karena ini kan ada juga berhubungan dengan adanya ujur dan sebagainya, ya kan, biar tidak ada, karena ini, memang teman-teman nanti untuk menyamakan mindset bahwa gerakan pejuang ini bagian dari gerakan nasional. Nah, nasional itu nanti artinya apa? Nanti ada gerakan kebangsaan dan sebagainya. Jadi gini, yang penting teman-teman niatnya Bismillah, ini adalah ibadah ya kan, kita dakwah dengan perjaikan pendidikan. Kemudian nanti kita memang akan sebenarnya tugas utama itu tim induk, ya kan, tim induk, kemudian tim lapangan kan gitu. Tapi ternyata kan kendalanya kadang-kadang kan
ini kita direct nih, karena ini justru yang jadi permasalahan kita ini dari nasional, karena langsung tim lapangan langsung nggak, tim induknya kan nggak tim langsung dari kita juga ya, karena ini wajar karena dalam hal perintisan. Jadi SOP terhadap apa internal ininya aja kita masih perlu penataan kan itu. Tapi intinya adalah apa? Kita akan mapping jadi tim, nanti justru kita akan fokus per provinsinya. Ya kan? Nah, provinsi itu berarti fokus terhadap tim lapangan. Ya kan, walaupun di dalamnya ada tim induk kan gitu loh. Kalau ada grup tim induk tidak ada tim lapangan, tapi kalau tim lapangan ada tim induk kan, begitu judulnya. Ya, tapi intinya adalah apa? Kita ingin memonitor setiap provinsi itu sudah berapa siswa yang sudah bergabung, yang sudah daftar. Ya kan? Itu nanti intinya. Kedua, dari sekian siswa ini yang tim lapangannya berapa hasilnya kan gitu. Jadi kami juga ingin melihat ini pemetaannya biar enak kan gitu, biar ini teman-teman juga tidak secara online, memang teman-teman bisa aja ngajak dimanapun, tapi secara offline kan kita tetap harus mengikuti wilayah provinsinya atau kabupatennya masing-masing kan gitu ya. Jadi intinya oke lah, kita secara bertahap gini kan. Oke Pak Ustadz. Ini udah jam berapa ini? Halo? Ya siap Prof. Saya rasa cukup. Saya mungkin closing sebentar. Sebelum closing, Ustadz, mungkin perlu diinformasikan kembali jurusan-jurusan yang terbaru yang akan dibuka ini, karena ini banyak pertanyaan yang masuk. Ada jurusan ini, ada apa lagi, apa dan seterusnya. Apakah ada peluang ada jurusan yang baru nanti akan dibuka untuk gelombang 3-4? Insya Allah sedang diproses. Untuk Unisan ataupun Wirabuana ada program-program pasca ataupun S1 atau pasca, ada program yang insya Allah nanti akan diluncurkan. Nanti insya Allah akan di-share di pertengahan gelombang 2 insya Allah. Ada insya Allah nanti ada juga beberapa mahasiswa dan koordinator yang punya keinginan besar untuk bergabung, tapi sampai saat ini masih ada yang belum linear. Insya Allah tinggal menunggu bersabar. Nanti di pertengahan gelombang 2 akan ada beberapa fakultas yang diluncurkan insya Allah. Oke ya. Teman-teman, ini ada izin Ustadz, link pendaftaran gelombang 2 tadi belum aktif. Ya memang besok ya, gelombang 2 akan di tanggal 10. Tanggal 10. Ya. Tanggal 10. Ya. Oke ya, teman-teman. Pak Ustadz, berarti ya baik. Ada statement closingnya. Oke, Prof. Oke, teman-teman sekalian. Oke, terima kasih ya sekali lagi untuk agenda malam ini. Kita untuk evaluasi gelombang 1 dan edukasi gelombang 2. Intinya semangat spirit kita sekali lagi kita harus kembalikan, ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa ya kan, tapi ini satu bagian gerakan perubahan ya kan, perubahan untuk lebih baik ya kan dari dunia. Terima kasih Prof, terima kasih. Oke. Yaudah, jadi sekali lagi terima kasih teman-teman ya kan, dari seluruh Indonesia, dari Indonesia Barat, Tengah dan Timur. Ya kan? Putus-putus tuh Pak Ustadz. Udah lab ya? Oke teman-teman ya, saya kira kita jumpa di edukasi berikutnya, ya kan? Nanti kita akan kelompokkan sekali lagi teman-teman, jangan lupa kalau sudah di grup, nanti di grupnya masing-masing provinsi monitornya, karena nanti kita akan ada beberapa evaluasi dan tentu karena perbaikan karena ada evaluasi ya. Kalau kita nggak mungkin ada perbaikan kalau kita nggak monitoring dan evaluasi. Monef ya. Oke, terima kasih. Mohon maaf ketika ada kekurangan. Ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu penjelasannya. Oke, nanti teman-teman ini akan saya record, nanti bisa saya di share ya nanti kalau teman-teman yang belum jelas ya. Terima kasih.